Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul contoh-contoh karya desain memuat prinsip gerakan The Style, The Bauhaus, dan Neo-typography. Baik, yang pertama ada The Style Arsitektur. Bisa kita lihat di sini ada sebuah foto yang menunjukkan kepolisian ya, tempat polisi Polres. Nah, bangunan neoklasik yang lebih puritan bahkan masih bisa diamati pada bangunan yang sekarang menjadi kantor Polwitabes Surabaya. Di sini penggunaan tiang-tiang klasik yang bergaya Funani dan fasad simetris yang kaku masih nampak pada bangunan-bangunan tersebut. Sementara bangunan yang lebih baru lebih dinavasi oleh semangat kekinian atau yang disebut modernitas yang mewabahi Belanda di medio dekade 1920-an. Hasil bangunan dari FJL, Gijals, dan Nedam yang sangat dipengaruhi konsep The Style dengan pola garis-garis asimetris yang memang in pada masa tersebut. Nah, bertujuan memunculkan kaidah estetika bercerita pada kehidupan modern. Oke. Yang selanjutnya ada The Style interior. Bisa kita lihat di sini ada foto kursi ya. Ciptaan Gerrit Rifle yang terkenal tahun 1918 bukan hanya berwarna merah dan biru. Kerangka berwarna kuning dan hitam. Tujuannya adalah keindahan universal yang memenuhi kebutuhan melalui produksi massal. The Style mempercayai teori komposisi semesta yang dibatasi oleh garis horizontal dan vertikal dengan warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Perabot interior pada Skorder House di samping hitam, putih, dan abu-abu yang tidak dianggap warna. Oke, selanjutnya ada The Style product. Bisa kita lihat ya di sini banyak sekali produk, ada sepatu, ada tas, dan lain sebagainya. Disebut neoplastisme The Style, yaitu corak seni abstrak yang menampilkan keuniversal ilmu pasti. Aliran ini berusaha mengembalikan pewarna kepada pokok dan bentuk yang siku-siku. Tokohnya ialah Piet Mondarian, De Van der Broek, dan Bert van Leck. Desainnya yaitu sepatu, tas, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke The Bauhaus. Yang pertama ada Brunnenchair oleh Mies van der Rohe. Bisa kita lihat di sini ada kursi yang didesainnya. Brunnenchair ini dirancang oleh arsitek modernis Ludwig Mies van der Rohe antara 1929 dan 1930. Yaitu juga mencontohkan prinsip Bauhaus untuk mengurangi objek ke elemen dasar mereka. Desain ini didasarkan pada gagasan bahwa kursi tidak perlu memiliki 4 kaki ketika dapat dibangun dengan gaya cantilever. Dia menggunakan sebuah bar berbentuk C untuk mendukung seluruh kursi. Oke, yang kedua ada Wassley Chair oleh Markel Bro. Kursi juga tapi dia berbentuknya berbeda modelnya. Wassley Chair juga dikenal sebagai kursi model B3. Dirancang oleh arsitek modern dan perancang Furti kelahiran Hungaria Breuer antara 1925 sampai 1926. Breuer terinspirasi untuk membuat kursi saat mengendarai sepedanya. Ia membayangkan mengambil baja tebular yang digunakan untuk setang dan menekuknya menjadi potongan-potongan furnitur. Oke, yang terakhir ada The Bauhaus Nesting Tables of Joseph Albers. Ini di Jerman Joseph Albers mendesain set Maya aksen modern ini sambil melayani sebagai direktur arsitek
dari bengkel mebel di Bauhaus dari tahun 1926 hingga 1927. Setiap meja terbuat dari kaca akrilik yang terbuat dari kayu ek padat dan dicat. Oke, selanjutnya ada neotipografi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fakul Awaludin. Kepadanya dipersilakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang terakhir di sini ada new typography. Sebuah pendekatan yang revolusioner terhadap desain tipografi yang dikembangkan di Eropa selama tahun 1920-an hingga awal 1930. Sebuah komponen penting dalam gerakan modernisasi dalam desain grafis. Yang kedua, new typography menggabungkan unsur-unsur karya dan tulisan dari William Mirrors dengan ditambahkan aspek-aspek gerakan seni lainnya. Yang selanjutnya, new typography 2. New typography adalah sebuah pencarian akan format tipografi yang fungsional namun cukup fleksibel serta mampu mencerminkan era industri dan modern. John Sitgold, Cinema Poster for the House, 1927. Selanjutnya ada new typography yang ketiga, modern style. Font modern ini memiliki bentuk tipis, serif horizontal panjang, dan yang jelas tebal atau transisi tipis di stroke. Tarikan garisnya adalah vertikal, tidak ada yang miring pada huruf. Jenis huruf ini terlihat sangat tertata, maka akan terlihat eye-catching dan elegan jika berukuran besar. Font ini tidak cocok digunakan untuk keseluruhan isi teks karena akan terlihat mencolok. Garis tebal akan semakin menonjol dan garis tipis semakin menghilang. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.